Baik, shalom saudara. Udah lama kita nggak jumpa, tapi kali ini di tahun yang baru ini kita bisa berjumpa dan kita bisa belajar lebih lagi mengenai kebenaran. Saat ini kita akan melihat ke dalam topik yang baru tentunya, yaitu populasi bangsa Israel di masa Perjanjian Lama. Kita akan belajar dan kita akan melihat langsung ke sumber-sumber yang tersedia. Jadi pelajaran ini tidak hanya kata saya saja, tetapi saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat ke sumber yang bisa kita jangkau untuk melihat kebenaran itu. Jadi kali ini cara kita untuk melihat kebenaran, saya akan ajak langsung 7 bukti-bukti yang ada. Ya, mengapa kita harus belajar mengenai populasi bangsa Israel ini? Karena kita ingin tahu bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika kita tahu jumlah besaran penduduk Israel yang ada di tanah perjanjian sampai kepada pembuangan, bahkan nanti kita coba lihat ke zaman di mana sebelum Yesus ada, kita akan tahu sebenarnya karakteristik bangsa Israel itu bagaimana. Kita akan tahu mengapa bangsa Israel bisa bertahan di tengah bangsa-bangsa lainnya. Dan kita akan tahu bagaimana Tuhan, Allahnya Israel, menjaga, menyertai bangsa ini. Jadi itu tujuan kita awal untuk melihat dalam pelajaran kali ini. Dan mungkin nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mendapat hal yang lainnya, berkat lainnya dari pelajaran kali ini. Itu kita akan mulai, tapi izinkan saya untuk persiapan sebentar untuk kita lanjut berikutnya. Baik, kita mulai segera. Kita akan melihat ke dalam pelajaran kali ini, tentu saja kita akan melihat ke dalam Alkitab, tapi kita akan melihat ke dalam beberapa bukti yang ada juga di luar Alkitab. Dengan kita tahu nanti mengenai populasi Israel, ukuran besarnya populasi Israel, kita akan mampu untuk melihat ke dalam riset-riset berikutnya, terutama tentang sosial, bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik dengan sosial bangsa Israel dalam perjanjian lama, itu dapat membantu riset Anda.
penggalian Anda. Tetapi untuk peradaban modern itu mungkin gampang. Untuk peradaban yang kuno, yang lama, itu agak perlu perjuangan. Kenapa? Karena sedikitnya yang kita dapat statistik yang tepat mengenai populasi suatu bangsa zaman dahulu. Jadi, itu merupakan problem yang kompleks sebenarnya. Ketika seseorang mencoba untuk melihat tentang riset sosiologi, terutama statistik kependudukan bangsa yang hidup pada zaman dahulu kala. Tapi kita akan coba, ya. Kita akan lihat ke dalam satu hal yang kita gampang ketahui awalnya. Kita mulai dari, mari kita buka kitab kita. Ya. Kita buka kitab kita. Pertama sekali kalau kita bisa ingat dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 38, kita akan bisa lihat. Saya akan bacakan. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi dari ayat ini kita dapat statistik kependudukan bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir dipimpin oleh Musa itu sebanyak 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Sayangnya dibuat kata tambahan kira-kira. Nah, itu yang tadi saya awalnya katakan, akurat dari keakuratan dari statistik zaman saat itu tidak seperti saat ini. Apalagi dibilang tidak termasuk anak-anak. Lalu ditambahkan lagi, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Belum lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu, sapi. Nah, itu yang membuat para researcher, peneliti, agak kesulitan menentukan keakuratan itu. Baik. Kita lihat kembali, mungkin ada gangguan sedikit ya Bapak Ibu. Tidak mengapa. Baik, kita mulai kembali. Lalu, dengan melihat ke ayat ini, kita bisa tahu bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu bukan hanya 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Tentu ada yang bertanya, mana perempuannya? Nah,
Di situ pasti ada perempuan dan ada anak-anak dan juga ada berbagai bangsa yang lainnya ikut dengan mereka. Jadi kalau diprediksi ada yang mengatakan 4 kali dari jumlah 600.000 orang laki-laki ini. Ada bahkan mengatakan kumpulan besar itu, bangsa Israel yang keluar itu sampai dengan 5 juta orang. Ya, tapi sekali lagi itu kira-kira. Karena dikatakan di sini 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Kalau dia punya istri, berarti dikalikan 2. Kalau anaknya 2, dikalikan jadi 4. Kalau anaknya 4, dikalikan jadi 8. Begitu seterusnya. Apalagi zaman saat itu, sedikit sekali orang yang mempunyai anak hanya 2. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu data pertama yang kita dapat mengenai populasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Di samping itu, kita bisa lihat lagi di Bilangan pasal 1 ayat 20 ya, sampai 46. Di situ kita bisa lihat rincian mengenai suku-suku yang pada akhirnya di ayat yang terakhir kita baca dari 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. 603.550 orang itu adalah orang yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Jadi kalau yang berumur 20 tahun dan tidak sanggup berperang, tidak tercatat. Misalnya dia sudah mengalami cacat lahir, itu tidak tercatat. Atau kalaupun dia sudah umurnya 19 tahun, sanggup berperang, itu pun tidak tercatat. Jadi dari itu kita bisa tahu ada 603.550 orang. Jadi tidak jauh ya dari ayat sebelumnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam Keluaran 12 ayat 37-38. Dan coba kita bandingkan di Keluaran 38 ayat 26, Keluaran 38 ayat 26. Sebekas seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang termasuk orang-orang yang terdaftar, ya, yang berumur 20 tahun ke atas. Sejumlah 603.550 orang. Jadi ini daftar penduduk atau bangsa Israel memberikan persembahan. Dan memberikan itu sejumlah 603.550 orang. Sama dengan bilangan pasal 1 ayat 20, 45, 46 tadi. Lalu kita lihat lagi, suku Lewi itu dihitung terpisah. Dan mereka sekitar ada, kita buka saja bilangan 3 ayat 39.
yang berumur 1 bulan ke atas itu ada sejumlah 22.000 orang. 22.000 orang. Jadi bangsa Lewi, suku Lewi itu dihitung terpisah. Jadi kalau ditambahkan, berarti sekitar 623.000 lebih orang bangsa Israel tercatat. Dan diantaranya ada juga 8.580 orang yang berusia 30 sampai 50 tahun. Kita bisa lihat itu di Bilangan pasal 4 ayat 48. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Siapa itu? Orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Jadi itu yang tercatat, semua orang Lewi yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun yang melakukan pekerjaan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang itu selama sebanyak 8.580 orang. Ya. Itu yang kita bisa tahu dari statistik awal ini. Di daerah Moab, dataran Moab, kita bisa lihat juga dari Bilangan pasal 26, Bilangan 26 ayat 5, nanti silakan baca sampai 51, itu daftar keturunan bangsa Israel. Ya. Dan kalau kita lihat dengan seksama nanti itu bagus sekali dicatat. Dan ayat 51 tertulis di situ, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 601.730 orang banyaknya. Ya, sekali lagi 601.730 orang banyaknya. Banyaknya ya. Jadi kurang lebih sama juga dengan awalnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu kekuatan bangsa Israel. Dan juga di situ ada sekitar 23.000 orang Lewi yang ada di perhitungan ketika bangsa Israel ada di dataran Moab. Kalau kita lihat di ayat 62, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Laki-laki berumur 1 bulan ke atas. Dan ini dia, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Dan tahu penyebabnya? Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah bangsa orang Israel. Jadi mereka tercatat terpisah dari bangsa Israel lainnya. Oke. Kalau kita lihat lagi, kalau begitu, maka didapati tidak ada perbedaan atau gap yang terlalu jauh di antara perhitungan-perhitungan angka-angka yang tadi sudah kita lihat. Kurang lebih sekitar 600 ribuan laki-laki yang tercatat dan mampu berperang. Dan tadi kita bisa lihat
di atas 20 tahun, dan bagi orang Lewi di atas 1 bulan. Bahkan juga bagi pencatatan orang Lewi, ada yang betul-betul dicatat ketika dia bekerja di kemah suci dari umur 30 sampai 50-an. Jadi tidak jauh gap yang ada antara angka-angka yang sudah kita lihat, bilangan-bilangan yang sudah kita lihat. Tetapi kalau kita berpikir apakah bisa jumlah yang besar itu maksudnya dikalikan dari yang tercatat. Jadi kalau dia 600.000, dia punya istri, dia punya beberapa anak, lalu ada bangsa-bangsa lain juga mengikutinya, belum lagi ternak-ternak yang mereka miliki, harta benda yang mereka bawa keluar dari bangsa Mesir, yang bangsa Mesir berikan juga kepada mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Mungkin kita berpikir, apakah bisa sejumlah besar itu berada hidup di antara padang gurun? Seakan-akan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa mereka hidup di padang gurun. Tetapi kita tahu bahwa ketidakmungkinan itu dijawab dengan sesuatu hal yang di luar nalar akal manusia. Bahwa ada suatu pribadi yang menolong bangsa itu untuk tetap hidup di tengah gurun di luar bangsa Mesir itu. Ya, kita tahu itu semua, itulah penyertaan Allah. Dan kalau kita lihat nanti, kalau kita baca kembali dalam Alkitab, bagaimana Allah menunjukkan penyertaannya, bagaimana Allah menjawab kebutuhan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel dipenuhi dalam makan dan minum, bahkan kekuatan diberikan kepada mereka. Semuanya itu di luar nalar manusia, dengan sejumlah besar penduduk yang hidup di tengah gurun bisa bertahan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita bisa lihat mengenai populasi bangsa Israel ini ketika mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita melihat dalam 2 Samuel 24, 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 9. Lalu di situ terjadi sensus yang tercatat pada zamannya Daud. Ya, dikatakan di situ, pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Dan ini dia, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ya, jadi di sini mulai zaman Daud ada sensus tercatat untuk bangsa Israel dan orang Yehuda. Dan sensus ini merupakan sebuah rekaman catatan dari kerajaan yang sudah semakin besar, semakin meluas. Jadi bukan hanya wilayahnya seperti Musa berikan, tetapi di zaman Daud, daerah Transjordan
sudah dikuasai dan melebar sampai Tire dan sampai Sidon, bahkan sampai Orontes. Nah, kita akan lihat kita akan lihat ke dalam bukti yang ada. Saya sudah persiapkan, tidak mempermudah semua. Oke, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kerajaan Israel, wilayah bangsa Israel, zamannya Saul dan Daud. Tentu saja Daud lebih lebar dari Saul. Jadi kalau kita lihat ini Tyre, bahasa Inggrisnya ya. Lalu ada Sidon di atas ini, dan ada juga nanti kalau kita lihat Kades di sini, ya. Lalu kita lihat ada Jahaza, lalu Astarot. Sampai disitulah luasnya wilayah bangsa Israel saat itu. Bahkan daerah Transjordan dilewatinya. Kita bisa lihat bangsa Israel di zaman Daud itu ada bangsa Arameans, bangsa Filistin, Amalek di bagian kiri bawah, ada Amon, ada Moab, dan ada juga di sini Edom. Ya, Edom itu merupakan daerah penundukan atau jajahan bangsa Israel saat itu. Jadi kita lihat sensus yang diadakan itu menyangkup seluruh wilayah kerajaan Israel zaman Daud. Apalagi kalau di zoom ini, Bu. Ibu, ini jadi luas dia. Iya. Cukup besar ya, cukup besar. Baik, kita kembali lagi. Dan di Alkitab dikatakan dari Dan sampai Berseba. Tadi sudah kita lihat betapa luasnya itu. Baik. Dan setelah dilakukan sensus, didapati jumlahnya sebesar 800.000 pria yang siap untuk berperang. Siap untuk berperang. Dan ada sekitar 500.000 yang ada di Yehuda. Kita lihat di ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Berarti sekitar kalau kita totalkan 1,3 juta orang. Dan kalau kita lihat di 1 Tawarikh pasal 21 yang sama juga mencatat mengenai hal ini, kita bisa lihat ya, ayat 5, di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya ke dalam pendaftaran.
sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Jadi bangsa Israel saat itu memiliki suatu asumsi bahwa kalau dihitung itu seolah-olah ingin mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi itu sebenarnya tidak baik. Kisah ini bicara mengenai tetap untuk bergantung kepada Allah. Ya. Di ayat 8 kalau kita lihat, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Perbuatan apa yang bodoh? Sensus tadi. Dan di ayat 7, hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Baik, nanti kalau mau lebih tahu lagi, kita mungkin lain kali bisa melihat mengenai mengapa salah dalam hal sensus ini dalam 1 Tawari dan 2 Samuel tadi. Tapi saat ini kita melihat ke dalam catatan kerajaan Daud mengenai jumlah penduduk yang ada. Jadi kalau di sini malah di 1 Tawari dikatakan 1 juta lebih besar dari sebelumnya di 2 Samuel 24. Untuk itu, kita bisa tahu bahwa penduduk Israel sepertinya sudah semakin bertambah di zamannya Daud. Ya, mungkin kita bisa berpikir bahwa karena sudah makmur, sudah menetap, sehingga ada pertumbuhan penduduk. Tetapi jangan lupa juga, kalau kita lihat tadi ke dalam peta, ini jumlah yang sangat besar, dan ini yang menyebabkan bangsa Israel bisa memiliki jumlah yang lebih besar sewaktu Musa mencatatnya. Baik Bapak Ibu, kalau tadi Tawarikh mencatat angka yang lebih besar, mungkin karena dia menambahkan lebih lagi orang-orang di teritori bangsa non-Israel. Jadi kalau di antara 2 Samuel dan 1 Tawarikh tadi, itu ada gap yang cukup besar. Kalau di Tawarikh tadi, maaf, di 2 Samuel tadi dikatakan 800.000 Israel, 500.000 Yehuda. Kita ambillah itu jumlah yang paling kecil sebagai pilihan kita akan jumlah bangsa Israel saat itu, maka kita bisa lihat implikasi dari perhitungan itu setidaknya ada sekitar 5 juta penduduk yang ada di tanah perjanjian, tanah Israel. Dan mungkin 1 kilometer persegi akan lebih dihuni banyak orang di saat zamannya Daud dibanding zamannya Yosua atau bahkan Musa. Kalau kita selidiki lagi, kaji lagi, maka kita bisa lihat bahwa jumlah yang tertera, bilangan-bilangan yang tertera itu belum memasukkan wanita dan anak-anak ke dalam perhitungan itu. Jadi kita bisa dapat mengetahui bangsa Israel di zamannya Daud
cukup banyak, cukup besar. Kekuatan militernya juga sampai 1 juta prajurit, ya, bahkan lebih. Kalau kita lihat Tawarikh, itu lebih lagi. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah zaman Daud, kita akan lihat bagaimana penduduk bangsa Israel pada zaman raja-raja. Sesudah zaman Daud, itu maksudnya. Kita buka 2 Raja-Raja, pasal 15, ayat 19. Kita akan lihat di situ dapat catatan bahwa Menahem memberi 1.000 talenta perak kepada Pul. Pul itu siapa? Pul itu Raja Asyur. Kalau di catatan sejarah ya sekuler atau di luar sana, sejarah, histori, maka Pul ini merupakan nama lainnya dari Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III ini, kita akan lihat. Ya, ya, Tiglat-Pileser III itu Raja Agung dari Assyria. Kalau mau tahu gimana wajahnya, ya inilah dia. Foto dari samping ya. Ya, tidak hebat zaman itu. Wajah seseorang belum tentu diabadikan, ya hanya orang-orang tertentu ya. Dan ini wajahnya Tiglat-Pileser. Dia raja dari Asyur. Ini foto dari samping ya. Jadi zaman itu, zaman 2 raja-raja, foto itu atau gambar itu dari samping. Ya, kalau zaman sekarang gambar dari depan dan selfie ya. Masing-masing zaman punya tren tersendiri. Baik. Jadi Tiglat-Pileser itu, Tiglat-Pileser III tepatnya, itu hidup di tahun 738 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir ke dunia, 700 tahun sebelum lahir Yesus ke dunia, itu masanya Tiglat-Pileser. Dan Tiglat-Pileser meminta 1.000 talenta perak. Dan untuk mengokohkan kerajaan Menahem, maka Menahem mencoba untuk memenuhi permintaan itu. Lalu caranya bagaimana? Dan apa hubungannya dengan catatan sensus penduduk Israel saat itu? Kita bisa lihat ayat 20, Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya.
raya. Kaya raya ini Gibor Hahail. Coba kita lihat sebentar. Ini istilah yang menarik. Gibor Hahail. Buka di 2 Raja-Raja, pasalnya 15, ayat 20. Nah, kalau kita lihat di situ, Wayose Menahem et Hakeseb al Israel al Kal, ini dia Givorei Hahail. Ya, artinya apa? Orang-orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Hahail. Sangat kaya. Jadi dari situ, dari orang-orang ini, dari Gibor, Hahail, Mehanaim, mengambil 1000 talenta perak untuk diberikan kepada Tiglat-Pileser III atau Pul. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau kita lihat di ayat 20, atas beban semua orang yang kaya raya Gibor Hahail ini, itu ada sekitar 50 shikal perak setiap orang. Lihat ya, 50 shikal perak setiap orang. Lalu pulang Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. 1 talenta berapa shikal? Nah, dari situ kita nanti mengetahui berapa jumlah penduduk di zaman Menanahem. 1 talenta berapa shikal? Ya Bapak Ibu ya, masih mengikuti saya ya. 1 talenta berapa shikal? Kalau kita lihat di sini, 1 talenta 60 maneh, 3000 shikal. 1 maneh 50 shekels, 100 beka, 1000 kera. Jadi 1 talenta 3000 shekel. Ya, 1 talenta sekali lagi 3000 shekel. Kalau kita coba lihat, kita hitung 1 talenta sama dengan 3000 shekel. Yang diminta 1000 talenta. Benar ya? 1000 talenta. Ya, 1000 talenta perak kepada Pul. Nah, 1000 talenta berapa shikal? Kalikan saja 1000. Berarti 3 juta shikal. 3 juta shikal. Nah, 3 juta shikal dibagi 50 shikal, tadi dikatakan ya, bahwa 1 orang dari orang yang sangat kaya itu memberikan 50 shikal. Jadi kalau kita bagi
50 shikal, 3 juta shikal dibagi 50 shikal, berapa? Ada yang bisa hitung? 3 juta shikal dibagi 50. Ada yang tahu berapa? Ya, kalau kita lihat 3 juta dibagi 50, ada sekitar 60.000 orang kaya. Oh, orang kaya. 60.000 orang yang memberikan 1.000 talenta itu. Jadi itu cukup besar ya. Sebanyak itu 60.000 ada gibor hell. Dan itu berarti ada sekitar 60.000 orang hidup dalam keluarga yang menikmati kemakmuran. Kenapa? Karena mereka gibore hachel. Ya, enaknya jadi gibore hachel. Nah, kalau zaman sekarang mungkin disebut berzu, ya berjuis, ya the hair. Ya. Jadi itu kelompok itu ada 60.000 orang. Kalau ini memberi kita sesuatu, itu termasuk istri dan anak-anak, maka kita dapati di antara 60.000 itu, maka bisa dapat sekitar 40 jiwa, yaitu wanita, istri, dan anak-anaknya. Lalu di antara penduduk orang Israel, tentu saja tidak semua kibor hakal. Tentu saja ada penduduk yang kelas menengah, kelas bawah, dan juga ada para pengrajin. Kita lihat ya, para pengrajin itu ada di tengah bangsa Israel. Lalu ada juga para orang yang miskin, yang tidak bisa menebus hutang-hutang mereka, bahkan menjadi budak. Ada orang-orang asing juga, ada banyak segmen penduduk lah yang masuk dalam kependudukan bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat total semuanya, maka itu tidak akan lebih dari 800.000 jiwa penduduk di seluruh kerajaan Israel saat itu ya. Saat itu. Dan itu tidak akan sampai ke angka 1 juta. Berbeda seperti zamannya Daud. Jadi bangsa Israel di zaman dua raja-raja, khususnya di Menahem ini, mulai menyusut catatan kependudukannya. Ya, tentu beberapa hal kita sudah tahu, beberapa teritori sudah melepaskan diri. Semenjak Daud, bahkan Salomo, mulai tidak memimpin, diturunkan oleh keturunannya, masing-masing mulai melepaskan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian,
bangsa Israel mulai menurun jumlahnya, atau mungkin bisa kita katakan bangsa Israel yang asli itu dapat kita lihat di ayat ini. Bangsa Israel yang dimana mereka tetap bertahan, tidak pergi dari tanah perjanjian, apapun yang terjadi, dan bangsa ini juga tetap menikmati kemakmuran di tengah tanah perjanjian yang mereka diami. Itu 60.000 jiwa yang benar-benar kaya, itu angka yang cukup besar. Itu bisa mencapai 10, 20, bahkan 30% dari jumlah total penduduk Israel aslinya yang diam di tanah perjanjian. Lalu kita bisa lihat lagi, kita sudah bisa lihat keluar ekstra biblika, di mana tentu saja bukti-bukti ekstra biblika ini terhubung dengan biblika. Apa itu? Salah satunya kita bisa melihat prisma sans serif. Prisma sans serif. Ya. Apa itu prisma? Prisma itu catatan Bapak Ibu, tetapi dalam bentuk batu. Batu ya, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, saudaraku bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, ini batu ini segi 5 sehingga dikatakan prisma. Jadi ada catatan-catatan di sini. Catatan mengenai bisa peperangan, kampanye militer, kependudukan, transaksi, perdagangan, dan banyak hal. Banyak hal. Kalau kita lihat, oke, ini dia prisma dari sans serif, itu sering disebut The Annals of Sennacherib, yang ada di Taylor, Jerusalem, dan juga ada Oriental Institute Press. Dan prisma ini terkait dengan ayat biblika 2 Raja 18, ada Yesaya juga, ada juga Tawarikh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekstra biblika itu membantu kita untuk mengetahui informasi yang tersembunyi di balik ayat yang kita baca. Jadi kita tidak boleh mengharamkan hal yang dari luar, malah itu bisa membantu kita membuka wawasan kita. Jadi Alkitab dengan pengetahuan itu sejalan. Dia tidak bisa bertubrukan. Kalau kita jujur, kita lihat dengan baik, kita betul-betul ingin mencari kebenaran, maka kita akan temui pengetahuan itu akan mendukung kebenaran Alkitab. Dan saat ini, terkait dengan populasi bangsa Israel, kita akan melihat ke dalam prisma ini. Apa dikatakan di prisma ini? Di prisma ini dikatakan di Annal Sanserib terdapat kampanye melawan Hezekia. Ada sekitar 46 kota
dan desa yang tidak bisa disebutkan lagi ditaklukkan oleh Sanserib, dan ada sekitar 200.150 pria, wanita, dan anak-anak yang ditawan dan dibawa dalam peperangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dua raja-raja. Kita buka pasal 18, 13, 16. Nah, ini dia. Dicatat juga bahwa zaman Hizkia, Sanherib maju, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Lalu Hizkia mengutus orang kepada Asyur, Raja Asyur dan Sanherib. Lalu Raja Asyur membebankan kepada Hizkia 300 talenta perak, wow, dan 30 talenta emas. Ingat tadi, 1 talenta ada 3.000 shikal perak. Dan 1 talenta, dan kalau diminta 30 talenta, berarti 30.000 shikal emas. Hizkia memberi segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Bahkan dia kerak emas dari pintu-pintu jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikanlah semuanya kepada Raja Asyur. Jadi saking takutnya Hizkia kepada Raja Asyur, maka dia berikan semuanya. Semua emas dan perak yang dia minta diberikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih lagi, ya, saya agak batuk nih. Saya banyak makan kue tahun baru. Nah, kalau kita lihat dalam gambaran ini ya, prisma itu ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500 garis untuk ditulis. Dan ini ada dari zamannya Sanserib. Dan ini ada translasinya. Translasinya maksudnya arti. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bisa baca ini dalam bahasa Akkadia, tenang saja, sudah ada yang memberi waktu, memberikan tenaga, pikiran, hati juga untuk memberikan translasi dari prisma ini. Baik Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar. Kita bisa istirahat beberapa saat untuk lanjutkan kembali. Oke.